ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Para bapak dan ibu, adik sekalian, jamaah salat subuh yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa dikaruniai rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mengawali dengan doa, memohon ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah meridhoi kita, melimpahkan kita dengan ilmu yang bermanfaat saja, dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat itu bernilai ibadah, menghapus dosa, meningkatkan derajat, bahkan sampai kelak kita menghadap Allah di alam barzakh sampai akhirat nanti. Ilmu bermanfaat itu menjadi paket. Ilmu yang bermanfaat itu menjadi paket pahala. Kita terus menerima aliran paket pahala ilmu yang bermanfaat itu. Ilmu yang bermanfaat itu apa? Ilmu yang diresapi, difahami, lantas dapat mengamalkannya. Setelah mengamalkan ilmu bermanfaat itu, kita diberikan ma'unah, taufik oleh Allah, ingin menularkannya, ingin mengajarkannya kepada siapapun, pada keluarga, pada teman, pada handetolan. Dan ketika kita mengajarkan ilmu yang bermanfaat, itu seluruh makhluk Allah, tidak hanya manusia, bumi, langit, dedaunan, itu mendoakan kepada orang yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat itu. Walaupun hanya pada satu orang, pada keluarga, pada teman, maka ilmu bermanfaat itu demikian. Jadi kita tuh meresapi, memahami, lantas bisa mengamalkan dan kemudian ingin menularkan. Itu namanya ilmu bermanfaat. Mari kita berdoa dulu, mohon pada Allah, semoga Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min
qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Monggo, mari kita mulai surah Al-Dzariyat nih, awal kita mulai tilawah, nanti tafsir, tadabbur surah Al-Dzariyat. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadz-dzariyati dzarwan falhamilati wiqran faljariyati yusran falmuqassimati amron innama tu'aduna lasadiqu wa innad dina lawaqi' was-samaa'i dzatil khubuki innakum lafi qaulin mukhtalifi yu'faku anhu man ufik utilal kharrasuna utilal kharrasuna alladzina hum fi khamratin sahuna yas'aluna ayyana yaumuddin yauma hum alan nari yuftanun dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum fihi tasta'jilun. Jadi niki nyambung. Nggih. Ayat 1 nyambung tanda lam alif lam mamnu. Ayat 2 nyambung, ayat 3 nyambung,
Ayat 4 nyambung, 5 nyambung, 6 berhenti, waqaf qila, wajib berhenti. Ayat 7 nyambung, ayat 8 nyambung, ayat 9 berhenti, qila, wajib berhenti. Ayat 10 nyambung, 11 nyambung, 12 berhenti, qila. Ayat 13 tidak, itu biasa, tidak nyambung. Kemudian ayat 14 ini dzunqu fitnatakum, berhenti. Baru hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Monggo kita baca bersama-sama nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadh-dhariyati dharwan falhamilati wiqran faljariyati yusra. Ulangi. Faljariyati yusra falmuqassimati amron innama tu'aduna lasadiqu wa innad dina lawaqi'. Was-samaa'i dzatil hubuki innakum lafi qawlin mukhtalifin yufaku anhu man ufik. Qutilal kharrasuna alladzina hum fi ghamratin sahuna yas'aluna ayyana yaumuddin. Yaumahum 'alan nari yuftanun dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Shadaqallahul adzim. Tafsir nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadh-dhariyati. Allah bersumpah, wau qasam, demi angin. Demi angin. Darwa, angin yang angin tersebut bertiup dengan kencang. Demi angin. Kalau kemarin atur, Allah bersumpah demi gunung Tursina dan gunung yang lain. Sekarang Allah bersumpah demi angin. Ketika angin itu bertiup dengan kencang. Kita sedang Indonesia dapat musibah bencana dahsyat, nggih, insyaallah di Sumatera Utara, Sumatera Barat, nggih, Aceh, Bandung, Malang, nggih. Kita doakan mudah-mudahan mereka yang korban menjadi syahid dan syuhada, nggih, meninggal dalam suasana korban itu insyaallah syahid dan syuhada. Ini di pagi ini memulai surah Al-Dzariyat. Semoga nanti tadaburnya kita bisa mengaitkan dengan kondisi musibah yang sedang terjadi ini, Bapak Ibu. Lanjut, fal hamilati, moga. Wes Mas, dah enggak apa. Dah Mas, enggak apa. Fal hamilati, dan demi awan wiqra, moga.
Awan tersebut mengandung hujan. Angin bergelut sama awan menjadi hujan. Angin bersatu dengan awan menjadi hujan. Fal jariyati, kosam itu bisa wawu, bisa fa, bisa lam. Dan demi al jariyati, itu artinya kapal, gitu. Demi kapal yusra, yang berlayar dengan mudah lantaran angin. Tapi ada mufassirin yang lain, fal jariyati, demi bintang yusra, yang berjalan di angkasa. Ada penafsiran fal jariyati itu, ada yang menafsirkan kapal bisa berjalan lantaran angin, didorong angin, dan ada yang mufassirin menafsirkan demi bintang yang berjalan di atas. Fal muqassimati, amro, demi malaikat, malaikat di langit. Amro, yang mengurusi berbagai perkara, berbagai persoalan. Di fal muqassimati, demi malaikat-malaikat di langit, di angkasa langit, yang mengurusi berbagai perkara hidup manusia, makhluk dari manusia. Innama, tu'aduna la shadiq. Innama, sesungguhnya, tu'aduna, yang dijanjikan, yang sudah Allah janjikan itu, la shadiq, pasti terjadi, pasti benar terjadi. Wa innad dina, dan sesungguhnya ad-dina, yaumiddin, yaumuddin, hari pembalasan, hari kiamat itu, lawaqi', pasti terjadi, pasti kiamat itu pasti terjadi. Was-samai, dan demi langit, dzatil, yang memiliki hubuk, jalan. Langit yang memiliki jalan-jalan, ada jalan-jalan. Langit yang memiliki jalan. Innakum, sesungguhnya kalian semuanya itu manusia, utamanya orang-orang yang ingkar, lafi, yakti teman-teman yang dalam, benar-benar keadaannya qaulin, pendapat kalian orang-orang yang ingkar, orang-orang yang musyrik, orang kafir, orang yang tidak iman itu pendapatnya mukhtalif, pendapatnya pro kontra, berbeda-beda, pendapatnya berbeda-beda, argumentasinya, komentarnya beragam, berbeda-beda tentang kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Yufaku,
maka dipalingkan orang-orang yang ingkar tadi anhu, maka dari kebenaran Quran, kebenaran sunnah Rasul, maka menjadi orang ufik, maka orang-orang yang apa, dipalingkan, orang-orang yang dijelunturungkan, orang-orang yang disesatkan karena nggak mau mengikuti Quran dan Sunnah. Akhirnya dibiarkan dari man ufik, orang yang dipalingkan. Utilal, maka dibunuh, maka diadablah al-kharrasun, orang-orang yang berdusta itu, ya, orang-orang yang pembohong itu, dosa itu, alladzina, mereka-mereka tersebut, hum, jadi mereka-mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah, fi ghamratin, dalam lingkaran ghamrah, apa? Bodoh, dungu, dedel, ora cerdas, ghamrah, sahun, dan mereka itu lalai, nggak pernah keserempet kebenaran, lalai. Yas'aluna, mereka sering bertanya, pertanyaannya kalau pertanyaan mengejek, ayyana, di mana, kapan, nyatanya, yaumuddin, hari pembalasan tuh mana? Pertanyaan apa? Mengecek ya? Memperkecek ya? Aduh, pertanyaan memperkecek itu. Angramah ya? Yauma, iya, hari kiamat itu nanti, tunggu aja. Hari tersebut yaitu satu hari hum, yang mereka mengecek tadi, alan nari, langsung mereka tuh dilemparkan ke neraka, yuftanun, dan disiksa mereka itu, dibakar di neraka. Dzuqu, maka rasakanlah fitnatakum, cobaan adab, ya, kalian, hadza, inilah neraka, alladzi, yang kuntum, kalian semuanya dulu, bihi, terhadap apa, kiamat tersebut, tastajilun, pertanyaan tadi, di mana-mana, tastajilun, kalian minta dipercepat, di nyatanya mana, kok raya orang kiamat, itu terjemah, ya. Tafsir, ikut tumbuk tuh, ya. Tafsirin, ngeladrah mungkin, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mau terjemah ya? Ini tafsirnya sekarang. Qala Syu'batu binul al-Hajjaji an Sammakin an Khalid bin Ur'urah annahu sami'a Aliyan radhiyallahu anhu wa Syu'batu aidan anil Qasimi ibni Abi Bazzah an Abi Tufail annahu sami'a Aliyan radhiyallahu anhu wa thabbata aidan min ghairi wajhi an amiril mu'minina Ali ibn Abi Thalibin radhiyallahu anhu
annahu sa'ida mimbaral kufati faqala la tas'aluni an ayatin fi kitabillahi ta'ala wala an sunnatin an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala amba'tukum bidzalik faqama ilaihi ibnul kawa'u itu nama orang Ibnul Kawa faqala ya amiral mu'minina ma makna qaulu ta'ala wadzariyati darwa qala aliyu radhiyallahu anhu ya ariyah ya arih qala falhamilati wiqra qala radhiyallahu anhu ya as-sahab qala faljariyatu yusra qala radhiyallahu anhu as-sufun qala fal muqsimati amra qala radhiyallahu anhu ya al malaikah kan oleh sabi waqad ruya fi dzalika fi haditsin marfu'in faqala al hafidz Abu Bakrin al Bazzaru haddatsana Ibrahimu ibnu Hani haddatsana Sa'id ibnu Salam al-Atari haddatsana Abu Bakrin ibnu Abi Sabrah an Yahya ibnu Sa'id ibnu Musayyab qala jaa Dhabihut Tamimi ila Umar bin al-Khattabi radhiyallahu anhu faqala ya amiral mu'minin akhbarani anidz zariyati darwa faqala radhiyallahu anhu ya aryah walaula anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma qultuhu qala fa akhbirni walaula anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma qultuhu qala fa akhbirni anil muqassimati amra qala radhiyallahu anhu ya al malaikatu walaula anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma qultuhu qala fa akhbirni anil jariyati yusra qala radhiyallahu anhu ya sufunu walaula anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma qultuhu thumma amara bidarbi faduriba mi'atan waju ila fi baitin falamma bara'ata bihi fadriba bi ma'atan ukhra wa khumila ala qatabin wa kataba ila Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu imna'in nasa min mujalasatihi falam yazal kadzalika hatta ata Aba Musa radhiyallahu anhu fakhalafa bil imanil ghalidah ma yajidu fi nafsihi imma kana yajidu syai'an fakataba fi dzalika ila Umar bin al-Khattab ila Umar radhiyallahu anhu fakataba Umar ma akhaluhu illa qad sadaqa fakhalla bainahu wa baina mujalasatin nas ngoten Bu ngoten nggih makna tafsiripun wadzariyati darwa fal hamilati wiqra fal jariyati yusra fal muqassimati amra nggih niku ngeten niki qala Syu'bah bin Hajjaj Syu'bah ibnu Hajjaj siapa Syu'bah ibnu Hajjaj niki napa guru ya ini ahli hadis ya jadi pelopor hadis muridnya termasuk Imam Bukhari Muslim nah, ini tersohor nih ahli kritik hadis sangat teliti ya, teliti tentang hadis nih namanya Syu'bah ibnul Hajjaj
Niku dia mengatakan dari Samak, dari Khalid bin Ururah, dari Syu'bah, dari Qasim, dari Abi Bazah, dari Abi Tufail, niku terus lanjut akhirnya sampai kepada Ali. Ali itu apa? Menantunya Rasulullah, istrinya Fatimah putri Ragil, putri bungsunya Rasul. Itu terakhir sampai itu. Mereka itu menceritakan bahwa datang kepada Ali bin Abi Thalib, sahabat Ali, bertanya kepada Ali. Nah, Ali naik mimbar. Sahabat Ali, sahabat Rasul Khalifah yang keempat tadi, presiden yang keempat tadi naik mimbar. Mimbarnya Kufah, mimbar Kufah. Itu di Irak, di Baghdad. Waktu naik mimbar, mimbarnya di masjid, di masjid mimbar Kufah, masjid. Sahabat Ali mengatakan, "Hai sahabat, apakah kalian nggak bertanya kepadaku tentang kitabnya Allah, tentang sunnahnya Rasulullah? Insya Allah kalau kalian bertanya padaku, akan aku kabarkan tentang itu, akan aku jawab sebenar-benarnya." Lantas faqama ilahi Ibnul Kawa. Lantas berdiri Abi Kawa, ini mana manusia, berdiri. Lantas ngadeg, berdiri, namanya Ibnul Kawa. Lantas mereka bertanya kepada sahabat Ali, kan teng mimbar ya, langsung berdiri. Yang berdiri namanya Ibnul Kawa, itu nama manusia Ibnul Kawa. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, wahai raja, wahai pemimpin, wahai presiden." Katanya, wahai Bapak Presiden penguasa. Ma makna qaulu ta'ala wadzariyati darwa? Apa maksudnya? Apa makna wadzariyati darwa? Lajeng pun jawab oleh Sayyidina Ali, qala Ali radhiyallahu anhu, dijawab oleh Ali radhiyallahu anhu. Makna wadzariyati darwa itu adalah arih, angin. Kemudian wal hamilati wikra. Kalau wal hamilati wikra, jawabnya Sayyidina as-sahab, itu awan, mendung, sahab, awan. Lah kalau fal jariyati yusra, dijawab oleh Sayyidina Ali as-sufunu, itu artinya kapal. Kemudian la fal muqassimati amra. Kalau fal muqassimati amra, napa wahai raja, wahai presiden, artinya? Dijawab qala radhiyallahu, itu artinya fal muqassimati amra itu artinya al malaikah, malaikat. Ngaten, Ibu. Lah itu pertanyaan itu juga diulang yang meriwayatkan oleh sahabat, oleh tabi'in, oleh Al-Hafidh Abu Bakar Al-Bazzar, bertanya kepada Umar bin Khattab. Paham ya? Terus Rasulullah monggo sedo wafat, lajeng penerusnya memimpin umat, dilanjutkan khulafaur rasyidin monggo. Setelah Rasul wafat sedo dilanjutkan oleh khulafaur rasyidin. 4 khalifah. 1 Abu Bakar As-Siddiq, monggo Bu. 2 Umar bin Khattab, monggo Bu. 3 Utsman bin Affan, monggo. 4 Ali bin Abi Thalib. Nah, surah Al-Dzariyat ini pernah terjadi. Nah, orang-orang bertanya kepada sahabat Ali, dan orang-orang bertanya kepada sahabat Umar bin Khattab. Bu, paham betul Bu? Nah, jawaban Umar bin Khattab sama. Apa wahai ini anu ya waktu ya? Jawaban sama. Apa yang dimaksud wadariyati darwa? Itu artinya angin. Apa fal hamilati wikra? Apa artinya tadi? Apa? Itu artinya
awan. Apa yang dimaksud wal jariyati? Artinya ya kapal. Apa fal muqassimati amra? Apa artinya? Malaikat. Sama jawabannya. Tetapi Bu, Umar bin Khattab setelah ada sahabat namanya Sabih Tamimi itu bertanya pada Umar, ya Presiden Umar, kan apa yang dimaksud wadariyati darwa, apa yang dimaksud falhamilati wikro, apa yang dimaksud faljariyati yusra, apa yang dimaksud fal muqassimati amra? Jawabannya sama dengan Ali tadi. Setelah Sabih Tamimi bertanya, ini apa? Sabih disuruh ditangkap, tangkap gue, tangkap. Terus apa niku? Disabet apa? Didera serat cambuk 100 kali, par 100 kali. Bu, Umar niku temperamennya keras tuh. Nah, Utsman bin Affan, sahabat Utsman itu halus. Nah, Ali cerdas. Umar itu keras. Bertanya dipecut, disambut, par 100 kali. Bar dicambuk 100 kali, par 100 kali, lantas disekap, masukkan dalam ruangan. Setelah sembuh, dipanggil, cambuk lagi, tar. Kurang ajar. Kamu pertanyaannya menjebak. Pertanyaan kamu tuh pertanyaan yang aneh-aneh. Ternyata Sabih Tamimi itu sebelum tanya kepada Umar bin Khattab itu udah menjelaskan, udah menerangkan artinya, udah menerangkan sana kemari. Wadariyati maknanya ini orang angin. Wadariyatu artinya seorang perempuan. Walhamila itu artinya orang awan. Hamila itu wong hamil, wong meteng, wong hamil, betul. Walhamila, betul. Pak. Itu orang keminter, sinau urung pecos, urung pinter, wes nyebar-nyebarke itu loh. Apa betul Bu? Urung pinter nyebarke, nerang-nerangke, ngajarke sesuatu yang salah. Betul. Ketemu Umar lah, tanggur iki, nggih. Wis takok karo iki, takok Umar cekel, sabet iki, tar. Kadang disekap, dipenjal, apa tadi? Masuk kamar, toke, betul. Bro, lajeng ngeten. Saik, derekno ning kampung kono. Diberitahu lah, karena Umar itu waktu itu Umar sebagai presiden, gubernurnya namanya Musa al-Asy'ari, sampaikan sana. Wis Sabih At-Tamimi iki wong aja dawane kuwi salah iki, belajarnya sesat, salah iki. Mosok ngartekke wadariyati anak perempuan wal hamilati wong meteng wong hamil to. Paham lagi? Bu, Bapak Ibu monggo. Maka penafsiran surah Ad-Dzariyat niki ini dinamakan ayat muskilat, monggo Bu. Monggo Pak. Muskilat monggo. Ada ayat itu ada 3 ayat muhkam monggo. Ayat-ayat yang artinya jelas, tidak butuh penafsiran wis cetha. Ya, jadi cetha. Ayat mutasyabihat monggo. Ayat itu memiliki arti makna yang banyak. Tapi ada ayat muskilat monggo. Ada ayat yang artinya itu sulit. Butuh kehati-hatian, nggak sembarang. Muskilat. Lah wadariyat itu ini ayat yang sulit. Nah, urung paham atau nyebar-nyebar ki, betul Bang. Paham no saya itu paham betul Bu. Oke. Lah, ternyata baik Sayyidina Ali maupun Umar bin Khattab mengartikan wadariyati darwa itu angin apabila bertiup dengan kencang. Nah, sampai Umar bin Khattab mengatakan begini, walaula anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang uluhu ma qultu. Nah, aku nggak dengar Rasul mengatakan itu, aku nggak berani mengatakan itu. Betul Pak?
keaslian Quran itu tidak boleh menafsirkan sembarangan, harus merujuk pada kitab seperti itu. Oke, paham tuh, oke? Nah, aku rawani mengatakan seperti itu. Nah, berarti apa kita di kitab tafsir Ibnu Katsir ya sami maknanya wadariyatu itu adalah angin. Oke. Darwa itu adalah ketika bertiup kencang. Oke. Wal hamilati itu awan. Wikra mengandung embun hujan. Tahu Bu? Fal jariyati ini kapal. Oke. Yusra berjalan berlayar karena ada dorong oleh angin. Oke. Fal muqassimati apa tuh? Apa tuh? Malaikat-malaikat di langit yang membagi amro rizki lewat malaikat Israfil, ketemu hujan macam-macam, turunkan hujan. Itu ya. Oke Bu. Nah, dari ini mari kita masuk tadabbur. Ketika mendengar ini, wadariyati darwa, demi angin, Allah bersumpah demi angin, dan angin itu bertiup dengan kencang, okay? Gitu, angin itu, jadi mengangkat udara, okay? Ke atas, gitu, ke atas, gitu. Menguap ke atas, okay? Terus naik ke atas jadi awan, gitu. Awan menggumpal, mengkristal, gitu. Jadi kristalisasi es mendung, mendung gelap, peteng gelap menakutkan. Jadi hujan, okay? Nah, Rasulullah memberikan pelajaran. Maka, jadi mungkin dari bersani surah An-Nur ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha yusji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman fataral wadqa yahruju min khilalih. Apakah kamu tidak tahu, tidak memperhatikan sesungguhnya Allah tuh yusji sahaban, Allah lah yang mengarah sahab awan, angin dah. Allah lah yang mengarah. Jadi awan melaku tuh Allah yang mengarah, mengutus malaikat-malaikatnya, malaikat diutus untuk mengarah. Apa mengarah? Mana mengarah nih? Apa? Mengarah, nyurung, mendorong, mengarah awan-awan. Summa yu'allifu badu, kemudian dikumpulkan awan, dikumpulkan awan-awan tadi. Summa yaj'aluhu rukaman, kemudian dijadikan Allah bertindih-tindih, bertumpuk-tumpuk awan bertumpuk-tumpuk, ya, putih-putih, gelap-gelap, peteng-peteng, buah, gelap, mendung, buah gitu, okay? Nah, fatarol wadqa, dan kemudian kamu akan lihat muncullah hujan, curah hujan, yahruju min khalih, yang keluar dari celah-celah awan tadi, wa yunzilu minas samai min jibalin, dan diturunkan dari langit itu min jibalin, besarnya sak gunung-gunung, fiha min baratin, berupa es-es gumpalan gumpalan es itu sak gunung-gunung besar bagian gunung-gunung itu ya, fayusibu bi hujan-hujan es ya, mendung gitu. Lantas aku tuh ditumpahkan awan hujan, gumpalan-gumpalan gunung itu es lah, itu es terlihat. Itu mayasa pada manusia yang dikehendaki Allah, ya. Wa yusru amyasa, dan diinggirkan yang dikehendaki Allah. Sakatu, dan Allah berikan juga kilatan sana pergi, kilatan petir, ya. Yadhabu bil absar, dan ketika kilat petir ceret bledeng, itu apa? Itu semuanya takut, bil absar, pandangan takut dengan itu, dengan mata tahu yang menjadikan. Nah, Allah itu memberikan fitrah sunnatuhnya, semua manusia melihat mendung, awan, peteng, dedet, gelap gulita, apalagi ada kilatan petir, semua orang itu takut, Pak. Tidak ada orang yang nggak takut. Semuanya takut. Waktu
apa? Gelap mendung peteng dedet, angin topan mendungnya apa? Berjalan muter-muter seperti itu, ada cerat kilatan, halitan duduk itu semua manusia takut. Gini, takut itu. Iya takut itu. Dengan pabrik buar, enggaknya gimana? Takut kesamber, takut macam-macam, sambar petir, mati takut. Ya. Ketika itu maka Rasul memberikan satu pelajaran pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mata hadisnya saja. Nih dari Aisyah nih, ya. Annan Nabiyya kana idza ra'a nasian fi ufukis sama tarokal amala thumma yaqulu Allahumma inni a'udzubika min syarriha fa in mutira qala Allahumma sayyiban hani'an au Allahumma ja'al sayyiban nafi'an. Rawu Imam Bukhari. Ngaten Bu. Menungso fitrahnya loh. Orang sing kemaki, nah kalau nggak ada yang kemaki, kalau melihat gulab gulita, geluduk macam-macam ya, PLN mati ceklek, gitu, listrik matikan ceklek gitu, mati kafe, semua takut, nggak ada takut itu. Nah ketika itu maka Aisyah istri Rasul pernah mengatakan, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW apabila melihat mendung angin gelap gulita mendung peteng di atas fi ufuki sama di ufuk langit itu kok gelap gulita mendung itu mendung Pak, mendung gelap gulita di ufuki sama tarokal amal. Rasul sampai meninggalkan aktivitasnya, ditinggalkan wa in kana fi sholatin, walaupun dalam keadaan sholat Bu. Rasul pernah sholat tiba-tiba itu sholat durunya ditinggalkan saking takutnya. Lantas apa Bu? Rasul berdoa Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari malapetaka, kejelekan, mendung apa tadi? Badai, topan, hujan, lebat, petir itu. Ya Allah, lindungi hamba Allah, lindungi diri hamba, keluarga hamba, semuanya. Rasul itu sampai meninggalkan sholatnya. Paham lagi? Dan ketika sudah mendungnya kok turun hujan, maka Rasul berdoa, Allahumma sayyiban hani'an. Setelah mendungnya jadi hujan, Rasul lega, doanya Allahumma sayyiban hani'an atau Allahumma ja'al sayyiban nafi'an. Terus mungkin dipraktekake Bu. Oke. Karena nak awak menghendaki petir menyambar walaupun dalam rumah bisa loh kesambar petir. Bu, bisa walaupun bisa loh sambar petir bisa. Jadi ternyata Rasul saja takut, pernah takut melihat itu. Langsung. Nah kok suwe lama, hujannya mendungnya lama, hujannya lebat terus berhari-hari kados teng niku. Sumatera berhari sampai 3 hari 3 malam ya. Ya ngeri lho Pak ya. Siap ngelisi. Niku dari Kamis tanggal berapa Kamis itu? Kamis Jumat Sabtu Pak. Kamis Jumat Sabtu. Kamis hujan lebat, banjir bandang teng Aceh Sumatera Barat loh. Ini pun banjir bandang, sudah banyak kelelep, sudah mati, hanyut semuanya, seperti itu. Itu negara belum tahu Bu. Karena apa? Bagian itu penanggulangan gempa itu laporannya biasa-biasa saja, ternyata satu baru Pak Safri itu loh, ya Satgas apa PKH itu datang ke lokasi ternyata luar biasa. Di 3 hari itu hujan lebat 3 hari, pusat nggak tahu.
Pak Prabowo baru datang ke sana malam Seninnya sama Bu Titik sama Didit itu ya, itu Seninnya malam Seninnya. Kemis Jumat Sabtu loh Pak, bukan konang. Nah kalau hujan lama, mendungnya lama, petirnya lama seperti itu, dungane apa niku? Allahumma la taqtulna bi ghadabika. Monggo. Allahumma la taqtulna bi ghadabika. Ya Allah, jangan kau matikan hamba, jangan kau bunuh hamba lantaran kemurkaanmu ya Allah. Loh, Ibu. Ngoten Pak. Kon leren Pak. Berarti kita tuh napas ngoten niku nyupir leren riyin Pak. Ampun nekat nggih. Donga sik. Allahumma la taqtulna bi ghadabika. Oh. Yang kedua, wala tuhlikuna monggo. Bi adzabika. Dan jangan kau hancur luluhkan ya Allah kami dan negeri ini, kota ini, desa ini dengan azabmu ya Allah. Jangan lantaran begini, jangan kau hancur luluhkan. Wa afina qabla dzalik. Tuh. Paham betul Bu? Nah. Sisa nih. Satu lagi. Kanjeng Nabi Muhammad juga mengajari dari Aisyah juga nih. Apabila melihat mendung, peteng, campur angin yang tidak seperti biasanya, Kanjeng Nabi memberikan doa, Allahumma inni as'aluka khairuha. Ya Allah, hamba mohon kepadamu dari kebaikan angin ini, karena angin itu ada baiknya juga. Oke? Wa khairu ma fiha, hamba mohon kepadamu dari kebaikan di dalam angin itu. Wa khairu ma ursilat bihi, dan mohon kebaikanmu dari yang engkau perintahkan melalui angin ini. Kata Bu, angin itu kan orang kita gitu, dicekel reso gitu, kita nggak bisa. Tapi ada tadi Bu, dalam angin itu ada apanya kan nggak tahu. Maka ya Allah, hamba mohon kepadamu dari kebaikan angin ini. Terkadang angin itu bisa membawa kebaikan. Contohnya apa? Menyingkirkan bakteri macam-macam, betul nggak? Baik. Terus juga di dalam angin itu ada baiknya juga. Lantaran angin itu menjadi baik. Misalkan dengan angin, banyak loh orang yang sadar takut pada Allah. Tadinya ngegeng, pada angin seperti itu sadar ingat pada Allah, itu kebaikan. Dengan angin kok menjadi berdoa, itu kebaikan Bu. Allahumma ini as'aluka khairaha wa khairu ma fiha wa khairu ma ursilat bihi. Terus yang kedua, wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Dan lindungi hamba ya Allah, lindungi hamba ya dari keburukan angin dan apa yang dibawa angin dan apa yang diperintahkan oleh Allah angin itu yang jelek. Ada 4 ya, so di-share ya, diamal ke. 1 melihat, 2 hujan turun, 3 lama campur aduk, 4 campur angin puting, angin tornado, doanya itu Rasul memberikan bimbingan seperti ini. Rasul saja takut. Diterangkan tembriki. Rasul itu kalau hujan itu dijelaskan keluar masuk pucat Bu. Begitu ada hujan, Kanjeng Nabi hujan mendung penuh angin itu Rasul itu pucat. Keluar masuk, kanan kiri keluar masuk Bu. Ditanya Aisyah, ya Rasul, kenapa panjenengan keluar masuk? Aku takut kalau umatku kena azab seperti azabnya kaum Ad, kaum Samud diazab angin hujan yang seperti itu. Aku takut nah umatku diazab seperti itu. Maka membimbing doa tadi. Paham betul Bu? Oke? Oke Bu? Pun nggih. Iki. Napa?
Nggih teng grup nggih teng grup insyaallah. Insyaallah nggih. Mari kita bersama dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.